Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jazakallahu khair. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Al-Kabair, itu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kali ini kita telah sampai pada babun ma jaa fit tamalluqi wa madhil insani bima laysa fihi, yaitu bab yang berkaitan dengan cari muka, ya, memuji-muji orang untuk mencari muka. Wa madhil insani bima laysa fihi, dan memuji seseorang yang mana pujian tersebut tidak ada pada diri orang tersebut. Misalnya, ya, pada bab ini yaitu kita memuji seseorang akan tetapi yang kita ucapkan pada orang tersebut itu suatu kebohongan atau berlebih-lebihan dalam memujinya. Ya, misalkan kita memuji seseorang, oh fulan itu masya Allah, ya, dia hafal Quran, dia hafalannya mutkin, ya, dia bisa bahasa Arab ini dan itu, padahal itu semuanya tidak ada padanya. Ya, maka ini terlarang. Ya. Beliau rahimahullah membawakan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wajtanibu qaulaz zuri, dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, ucapan dusta. Ya. Kemudian beliau juga membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa rawal Imam Ahmad an Abi Dawud. Imam Ahmad meriwayatkan, ya, dari Abi Dawud, wa an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qais ibn Muslim, dari Qais bin Muslim, annahu sami'a Tariq bin Shihab yuhaddits an Abdullah, bahwasanya, ya, Tariq bin Shihab itu menyampaikan hadis dari Abdullah. Nah, di sini ada pelajaran penting, ya. Apabila suatu hadis diriwayatkan oleh Abdullah, Abdullah siapa yang dimaksud? Ya, karena sahabat yang bernama Abdullah itu ada 220. Ya. Sahabat yang bernama Abdullah ada 220, kurang lebih sekitar itu. Siapa yang dimaksud? Nah, para ulama hadis memberikan beberapa faedah. Apabila hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah tanpa ada binnya, karena kalau Abdullah bin Abbas sudah jelas yang dimaksud, Abdullah bin Mas'ud sudah jelas yang dimaksud. Tapi kalau an Abdillah, dari Abdullah tanpa menyebutkan bapaknya, maka ini dilihat siapa yang meriwayatkan. Ya, apabila diriwayatkan, ya, oleh penduduk Madinah,
maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Ya. Apabila yang meriwayatkan penduduk Makkah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair. Apabila yang dimaksud adalah yang meriwayatkan adalah penduduk Basrah, ya Basrah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Dan apabila yang dimaksud penduduk Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan apabila yang dimaksud yang meriwayatkan adalah orang Mesir atau orang Syam, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr bin As. Nah, Ibnu Syihab atau Tariq bin Syihab ini adalah orang Kufah. Maka yang dimaksud siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau mengatakan, "Innar rajula" bahwasanya seseorang la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuh. Orang tersebut keluar dari rumahnya dan tatkala keluar bersamanya ada agama. Maksudnya apa? Dia memiliki agama. Tatkala keluar rumah dia memiliki agama. Ya. Fayalqar rajula walahu ilaihi hajah. Maka orang tersebut bertemu dengan orang yang lain. Ya. Dan orang tersebut memiliki kebutuhan pada orang lain, ya, yang ditemuinya di jalan tadi. Ya. Fayaqulu lahu, maka orang yang keluar dari mengatakan, anta kaita wa kaita, kamu ini begini dan begitu. Jadi menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Yusna alaihi, ia memujinya, la'allahu an yaqdiya min hajatihi syai'a. Ya, ia berharap dengan memuji orang tersebut, ya, orang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Fayaskhatullahu alaihi, maka Allah murka pada orang yang memuji-muji tadi. Fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai'. Tatkala ia kembali ke rumahnya, maka ia tidak membawa agamanya sama sekali. Nah, ini yang dimaksud bukan orang yang melakukan seperti ini dia keluar murtad dari Islam atau ia melakukan kesyirikan, tidak. Ini adalah kiasan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya suatu dosa atau dosa tersebut memuji orang di hadapannya, kemudian yang dipuji itu tidak ada padanya, ya, maka ini bisa membuat pahala-pahala yang telah kita lakukan hilang. Ya. Dan dosa itu bisa menghilang, sebagaimana kebaikan dapat menghapuskan dosa, begitu pula dosa dapat menghapuskan kebaikan. Wal'iyadzubillah. Ya, dan ini termasuk dosa besar. Ya, di antaranya contoh dosa yang dapat menghapuskan pahala yaitu minum khamar. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang minum khamar maka sholatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Ya, bagi dia sholat wajib. Ya, sholat wajib baginya. Ya, kalau dia tidak sholat maka kufur dia. Ya, akan tetapi dia sholat. Ya, dia sholat. Ya, untuk menggugurkan kewajiban. Tapi tatkala dia sholat, pahalanya tidak didapatkan selama berapa? 40 hari. Begitu pula orang yang datang kepada dukun bertanya saja. Tanya di sini bukan untuk ngetes, bukan untuk melemahkan hujahnya, tidak, tapi bertanya tentang sesuatu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan fasa'alahu, ya, lam tuqbal fasalahu an syai' lam tuqbal salatahu 40 lailah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal, ya, atau mendatangi orang yang mengaku mengetahui yang gaib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, ini menunjukkan perbuatan tersebut dapat menghapus dosa pahalanya salat. Kalau dia bertanya kemudian membenarkan ucapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan ya fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa saja yang datang kepada paranormal atau dukun dan bertanya terhadap sesuatu, kemudian ia membenarkan ucapan tersebut, ya, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingkari atau kufur kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan kufur di sini adalah bukan kufur kecil, kufur besar. Mengapa? Karena Allah mengatakan la ya'lam wa indahu ilm wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah adalah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya kecuali Dia saja, Allah. Kalau ada yang mengaku bahwasanya atau kita mempercayai orang itu bisa mengetahui yang gaib, berarti kita menyandingkan antara atau menyamakan antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk kesyirikan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tamalluk min asyaddi anwa'il kadhib, merupakan salah satu jenis yang sangat membahayakan, ya, dari jenis-jenis kedustaan. Wal a'yadu billah. Wa huwa madhul insan bima laysa fihi wa madahahu fi wajhihi. Apa itu tamalluk? Ya, yaitu memuji manusia yang tidak ada pada dirinya, dan tatkala memujinya yaitu di hadapan orang tersebut. Ya, ini termasuk dosa besar. Nah, tidak diperbolehkan. Ya. Contoh, tatkala kita bertemu, kita ingin meminjam uang kepada seseorang, ya, kita tahu orang tersebut kalau dipuji itu suka. Dia ngomong, wah, anak kemarin ketemu anak antum. Nah, yang dipuji bukan dia, anaknya. Anak kemarin ketemu anak antum, ya. Anak antum tuh masya Allah, ya, ternyata begini, dijelaskan kebaikannya semua. Wah, ternyata anaknya aktif begini, tapi pinter gini, dipuji, ditinggi-tinggikan. Ya. Ya. Setelah dipuji, akhirnya lama-lama dia setelah ada kesempatan untuk meminjam uang, ya, anak pinjam uangnya. Nah, akhirnya, ya, karena ini, wah, ini dari tadi muji-muji saya, masya Allah orang baik ini, akhirnya dikasih. Tujuannya apa? Itu. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Nah, dan nanti pada bab berikutnya akan dibahas tentang masalah tentang kalau ini kan memuji apa yang tidak ada padanya. Kalau bab berikutnya, ya, memuji, suka memuji tapi benar, ini juga tidak diperbolehkan. Ada penjelasannya nanti. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian beliau mengatakan, fal ahsan an taskut wala tukadzib hadza min nahiyah. Ya. Dan yang paling baik adalah engkau diam dan tidak berdusta. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Ataupun yang kedua, kata beliau, wa min nahiyatin ukhra fa inna madhal insan fi wajhihi qad yukhjiluhu wa yuhrijuh. Ya. Bahwasanya seseorang yang memuji manusia di hadapannya, maka ini terkadang bisa menjadikan orang yang dipuji itu tersipu-sipu, ya, atau dia merasa terbang, ya, terbang tinggi, ya, wa yahmiluhu dzalik 'ala al-i'jabi bi nafsihi, ya, dengan keadaan seperti itu dapat menjadikan seseorang itu ujub terhadap dirinya, yaitu dia berbangga diri dengan terhadap dirinya. Ya, terkadang orang itu, Pak, kalau kita itu memuji seseorang walaupun dia itu enggak ada padanya sebenarnya, kalau dia dipuji kebaikan, dia senyum-senyum aja, dia tidak menolak. Misal contohnya, dia mengatakan, ya,
Ketika kita mengenalkan orang ke teman kita, ini fulan teman saya, beliau itu masya Allah orangnya setiap hari begini, setiap hari begitu, kita puji-puji, padahal dia nggak kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk merekomendasi si teman ini kepada dia bahwasanya ini adalah orang baik. Ya. Harusnya orang yang tahu, enggak, saya nggak begitu. Ya, saya tuh begini dan begitu. Tapi terkadang orang diam, malu-malu atau ketawa atau bagaimana. Terkadang seperti itu. Nah, ini menjadikan orang itu ujub pada dirinya. Ya. Dan bahaya memuji orang yang tidak ada pada dirinya itu justru menjadikan orang tersebut itu malas melakukan apa yang dikatakan tadi. Ya, nuwun sewu sekali. Ada seorang, dia anggaplah misalnya dia baru hijrah. Ya, karena dia punya ilmu, mungkin bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus. Ya, dia tidak punya bahasa, tidak bisa ilmu, tidak pernah duduk di hadapan ustadz atau duduk di hadapan untuk memegang kitab itu tidak pernah. Kecuali dia membaca Al-Qur'an, bacaannya bagus misalnya. Kemudian karena dia sudah dipanggil ustadz, diustadkan gitu lah. Ya sudah ngajar di mana-mana, ya diustadkan. Dikasih tempat di mana-mana, akhirnya apa? Dia malas duduk di majelis ilmu. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Ya. Maunya apa? Online. Sekarang kan zamannya online. Dia malu duduk di hadapan kita. Kenapa? Saya sudah jadi ustaz. Jadi seperti itu. Terkadang ada, saya menyaksikan sendiri ada seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya kita tidak boleh memuji seseorang yang tidak ia miliki. Yang pertama bermudarat kepada orang yang kita puji, ya. Yang kedua kita menjadi orang yang bohong atau pendusta. Baik, kita lanjutkan. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab." Apabila kalian melihat orang-orang yang suka atau gemar memuji orang di hadapan wajahnya, ya, fahthu fi wujuhihim at-turab, maka lemparkan pada wajahnya dia at-turab. At-turab itu debu, tanah. Ya. Ini dilakukan oleh sahabat Miqdad ibn al-Aswad. Ya, nanti insyaallah pada bab berikutnya. Tatkala Miqdad ibn al-Aswad melihat seseorang memuji di hadapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, tiba-tiba Miqdad dia berlutut mengambil batu kecil-kecil atau debu, ya, kemudian dilemparkan ke wajah orang yang memuji tadi. Das itu. Setelah itu Utsman bertanya, "Masya'nuk? Apa yang menjadikanmu seperti ini?" Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab. Ya, apabila kalian melihat orang-orang yang gemar memuji di hadapannya, maka lemparkan kepada wajah dia at-turab. Apa? Debu atau batu kecil-kecil. Tapi ini pada penjelasannya nanti. Tiba-tiba, oh masya Allah antum ini rajin ya ke masjid, ambil das, ya enggak gitu juga. Ya, ada penjelasannya nanti. Taib. Ya, jadi ini, ya. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seseorang memuji di hadapan, ya, di hadapan orang lain. Ya. Misalkan ada dua sahabat duduk di hadapan Nabi, kemudian sahabat yang A memuji ke sahabat yang B. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waihak, celaka kau. Qata'ta unuqa sahibak, kau telah memotong lehernya temanmu sendiri. Ya. Beliau mengatakan, wa min huna la yajuz tamal fal aula bil mar'i an yaqula al haqqa aw yaskut. Maka seorang muslim hendaklah dia mengatakan apa yang mengatakan yang benar atau diam. Wa kadzalika la yajuzu lil muslimi an yamdaha akhahu fi wajhihi bima fi minal khisal thayyibah. Ya. Begitu pula seorang muslim tidak diperbolehkan untuk memuji saudaranya di hadapannya. Ya. Walaupun itu adalah pujian-pujian kebaikan. Ya, namanya pujian kebaikan. Kalau keburukan namanya celaan.
Wasifatil hamidah, ya, memuji tentang sifat-sifat yang terpuji, wa makarimil akhlaqi li alla wa makarimil akhlaq, dan juga keutamaan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, li alla yukhjilahu au yudkhilahu al-ujuba ala nafsihi fayatakabbar. Ya, tujuannya apa? Agar orang itu tidak tersipu malu atau merasa tinggi. Ya, dan agar tidak masuk ujub dalam dirinya, kemudian dia menjadi sombong. Ya. Kalau kita belajar kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui yang namanya syaddu dzari'ah. Syaddu az-dzari'ah. Ya, yaitu memotong jalan yang menuju ke sesuatu yang salah, atau memotong jalan untuk menuju mudarat yang lebih besar. Ya, di antara contohnya, misalnya seseorang, ya, di antara haramnya, di antara misalkan menjual rokok, misalnya rokok itu haram, maka menjualnya itu juga haram. Mengapa? Karena menjual rokok adalah mengantarkan seseorang melakukan kepada yang haram. Maka ini namanya saddu az-zari'ah, memutus jalan menuju sesuatu yang mudarat. Nah, kemudian beliau mengatakan, amma madhu ahli al-karam wal jud bima fihim minal khisal at-thayyibah fala ba'sa bihi. Adapun memuji seseorang yang memang benar-benar dia itu memiliki kedudukan yang mulia, atau dia memang benar-benar dermawan, ya, maka ini tidak mengapa. Oleh karena para ulama memberikan syarat seseorang boleh memuji di hadapannya. Ada 3 syarat. Seseorang diperbolehkan memuji, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah pujian tersebut dibutuhkan, atau ada hajat untuk memujinya. Bukan dikit-dikit muji, ya, tapi ada hajat, ya, untuk memujinya. Kemudian syarat yang kedua, yaitu dia harus jujur dalam memuji, ya, tidak melebih-lebihkan, ya, atau dia tidak berdusta, ya, tidak berdusta dan tidak melebih-lebihkan. Dan yang ketiga, syaratnya adalah orang yang dipuji, kita harus tahu orang yang dipuji, ya, dia tidak mudah ujub atau tidak mudah sombong. Maka ini dibolehkan kita memujinya. Ya, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Bakar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Umar, dan sahabat-sahabat, sebagian sahabat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya sifatnya Abu Bakar itu enggak mudah sombong. Sifatnya Umar itu enggak mudah sombong. Ya, dibalik kekerasan Umar, maksudnya dia dibalik kekuatan Umar itu laki-laki yang sangat tegas, tapi Umar itu laki-laki yang tawadhu. Cek. 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 Nah, ya, dibalik, ya, bukan kekerasan, apa ya? Dibalik kerasnya Umar atau keberaniannya Umar, ya, tapi Umar itu adalah orang yang tawadhu, ya, orang yang tawadhu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Dan begitu pula di antara bentuknya memuji jika dibutuhkan, yaitu untuk memberi semangat. Misal kita memuji anak kita telah melakukan, atau saudara kita atau murid kita, memilih dia misalkan dia sholatnya padang, masya Allah kamu sekarang sholatnya lagi sholatnya 5 waktu di masjid, dibangunkan mudah. Tujuannya itu apa? Agar dia itu semakin giat, ya, untuk memotivasi dia. Maka ini diperbolehkan. Mengapa? Karena ada kebutuhan. Atau mentazkiyah, ya, merekomendasikan seseorang misalnya untuk kuliah. Ya, kalau kita mau daftar kuliah di Madinah,
atau di Libya, maka ada yang namanya tazkiyah. Tazkiyah itu sama pujian, itu rekomendasi, ya, bahwasanya anak ini begini dan begitu, ya, itu diperbolehkan karena ada kebutuhan, ya. Atau masuk kerja, misalkan kita punya saudara atau teman yang lagi melamar kerja dan kita kenal dengan bosnya, ini teman saya, dia ini orangnya begini dan begitu, ya, saya selama berteman dengan dia nggak pernah begini dan begitu, tapi kita harus jujur, ya, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kebutuhan, ya, atau untuk melamar pasangan. Nah, ini boleh, ya, kita memujinya, ya, kita berboleh. Ini anak ini masya Allah, di hadapannya, misalnya di hadapan kita mengenalkan dia kepada orang tuanya, ini saya punya teman, dia itu sholatnya 5 waktu di masjid, ngajinya di masjid GPI misalkan, di Asidik, di yang lain, ya, dia bahasa Arabnya masya Allah aktif terus, kita puji. Tujuannya apa? Ya memang benar dia seperti itu. Tujuannya apa? Agar si calon mertua dia menerimanya. Tapi kalau dia jadi masjid GPI misalkan gak mesti sebulan sekali, di Asidik juga nggak ada, di Nurusna juga nggak ada, ya, tapi kita bilang, oh ini aktif di masjid, nah ini tidak boleh. Berarti kita bohong di sini. Nah, ya, untuk melamar pasangan diperbolehkan. Karena apa? Ada maslahat di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa amma qaula Allah Ta'ala wajtanibu qaula zur. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, jauhilah ucapan-ucapan dusta, ya. Di sini Allah mengatakan, sebelum dari ayat ini Allah mengatakan fajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu qaula zur. Ya, jauhilah oleh kalian ar-rijs. Ya, sesuatu yang najis, minal awsan, dari berhala-berhala, dari patung-patung. Nah, maksud dari najis di sini adalah najis maknawi. Jadi najis itu ada dua, najis hissi sama najis maknawi. Najis hissi, najis yang jelas, yang nampak, yang ada bentuknya. Di antara kotoran hewan yang haram untuk dimakan, kencing manusia, kotoran manusia, itu jelas najis, najisnya ada. Yang kedua, najis maknawi, najis tapi secara makna. Contohnya apa? Ini tadi berhala-berhala, perjudian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, sesungguhnya khamr, ya, kemudian wal maisir, perjudian, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian berhala-berhala adalah najis, jauhilah oleh kalian, tinggalkan mereka. Nah, ini najis yang dimaksud di sini adalah najis maknawi. Mengapa? Karena apa? Perjudian. Misalkan yang dibuat judi dadu atau remi, tahu remi? Ya. Maka ini, sedangkan remi kita tahu bahwasanya remi itu kertas, suci hukum asalnya. Ya. Kemudian patung terbuat dari batu atau kayu, suci juga. Yang dimaksud najis di sini adalah najis yang maknawi, ya, najis secara makna. Tujuannya apa? Agar kita menjauhinya. Nah, wasyahidu min dzalika huwa qauluhu ta'ala wajtanibu qaula zur. Ya. Yang jadi pendalilan dalam ayat ini adalah jauhilah perkataan dusta. Fazuru, adapun az-zur yang dimaksud adalah huwal kadzib, kedustaan. Waz-zur ma'khudun imma min at-tazwir. Ya, az-zur itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kedustaan. Makna yang kedua adalah memperindah. Ya, wa huwa at-tahsin wa at-tazzin imma minal izwarar, ya, yaitu memperindah. Jadi sebenarnya misalnya kita tahu dia itu ya biasa sholat di masjid, akan tapi kita puji dia bahwasanya dia rajin ke masjid, rajin sholat malam, padahal kita tahunya dia apa? Sholat di masjid saja. Kita tambah-tambahi sholat malamnya, kita tambah-tambahi sholat ini dan itu, maka ini tidak diperbolehkan, ya, karena melebih-lebihkan. Nah,
Ya. Wa imma minal izwarar. Bisa juga dari kata izwarar. Wa huwa yang artinya al-inhiraf 'anil i'tidal. Yang mana artinya adalah menyampingkan atau menyimpangkan dari makna aslinya. Ya, dari keadilan. Ya. Wa qaulu zur yashmilu asyirku billahi azza wa jal, dan termasuk perkataan dusta adalah termasuk kesyirikan. Kesyirikan termasuk ya qaul zur. Nah, kalau dari makna al-inhiraf 'anil i'tidal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yakhruja min baitihi wa ma'ahu dinuh. Sesungguhnya seseorang ya ia keluar keluar dari rumahnya dan ia membawa agama. Ya. Bila mengatakan fatakunu bidzalika mana tadi? Wa huwa an talqa ar-rajul laka ilaihi hajatan fatamdahuhu bima laysa fihi. Ya. Ini yang dimaksud keluar dia membawa iman. Dia sebelumnya membawa pahala-pahalanya masih ada. Tatkala dia bertemu dengan seseorang, dia memuji-mujinya. Tujuannya apa? Agar orang tersebut memberikan dia hajah, kebutuhannya. Maka tatkala itu pahala-pahala yang ia lakukan itu terhapus. Ya. Nah, mengapa? Karena dia telah berdusta. Ya, tambah memuji di hadapannya. Kita berdusta itu dosa besar. Tapi kalau berdusta di hadapannya, di hadapan orang ya, kita memuji dengan kedustaan dan orang itu sampai ujub, berarti kenapa dia ujub? Gara-gara kita. Ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ya, dia itu ujub gara-gara kita, maka kita dapat dosa. Sama sebagaimana seseorang itu mendapatkan, misalkan kita menunjukkan ya, ayo ngaji di masjid, ada kajian. Dia ngaji pertama kali, cocok. Pertama kali melalui lisan kita. Selama dia itu ngaji, kita dapat pahala. Ya. Sama al-wasailu, perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Nah, wal kadzibu yaduru bid-dini wal iman. Dusta itu mudarat, memberikan mudarat terhadap agama dan keimanan. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, ya. Maksudnya apa? Tatkala ia keluar bersama imannya, ya, fayakhla'uhu 'inda hadzal rajul bitamalluk. Kemudian iman itu rontok. Ya, tidak hilang semua tapi rontok sebagian-sebagian. Ya, disebabkan apa? Dia at-tamalluk, memuji seseorang yang tidak ada pada dirinya. 6. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidul balighu minar rijal alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Sesungguhnya Allah itu murka kepada seseorang ya, yang tatkala ia menyampaikan sesuatu atau tatkala ia berbicara itu lidahnya sok difasih-fasihkan. Ya, sebagaimana sapi itu ya tatkala makan dia lidahnya digoyang-goyangkan. Pememah biak kalau kata kita. Ya, ini kiasan yang buruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu babun ma jaa fin nahyi an kaunil insani maddahan. Bab tentang larangan ya, seseorang banyak memuji atau overdosis dalam memuji. Kalau sebelumnya memuji tapi dia berbohong, tidak ada pada dirinya, dusta dia. Tapi kalau ini enggak, benar apa yang dikatakan, yang disampaikan itu benar, tapi ini tercela. Ya, pada bab ini tercela. Kenapa? Saking dikit-dikit muji, dikit-dikit muji, dikit-dikit muji. Ya. Nah, beliau rahimahullah membawakan
firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila." Ya, tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci. Itu dia mensucikan dirinya. Yang bab ini adalah dia memuji-muji dirinya sendiri. Pada ayat ini orang tersebut memuji-muji dirinya sendiri. Tidaklah engkau memperhatikan wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menganggap dirinya itu suci, ya, dari Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa saja yang dikehendaki. Ya. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka, ya, tidak dizalimi sedikit pun. Nah, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang namanya orang Yahudi dan Nasrani, dia mengatakan, ya, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga nanti kecuali dia itu orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian Allah, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktinya kalau memang benar-benar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan masuk surga, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ya. Jadi pengakuan saja itu tidak ada efeknya, tidak berpengaruh. Seperti kita mengaku cinta Nabi SAW, mengaku ahlus sunnah pengikut sunnah, wal jamaah, dan pengikutnya para sahabat, al jamaah sahabat, ya. Akan tetapi amal ibadah mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau, ya, mengaku ahlus sunnah tapi benci dengan sunnah. Ini bagaimana? Dikatakan ahlul bid'ah marah, tapi meyakini adanya bid'ah hasanah. Iya kan? Dia melakukan ini tidak boleh bid'ah. Iya, ini bid'ah hasanah. Tapi dikatakan ahlul bid'ah tidak mau. Padahal dia mengatakan bid'ah hasanah. Ya, dia maunya dikatakan ahlus sunnah. Ya, yang namanya ahlus sunnah itu orang yang apa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ya. Dan para ulama mengatakan, ya, orang yang memuji dirinya sendiri atau orang yang memuji dirinya sendiri itu, mereka itu telah terjangkit penyakit ujub. Dan penyakit ujub ini dapat menghapus amal ibadah seseorang. Ya. Dan beberapa ada dua hal. Seseorang itu diperbolehkan untuk memuji dirinya sendiri. Yang pertama, sebenarnya satu hal, yaitu jika ada maslahat. Ya. Yang pertama, yaitu tatkala seseorang itu memuji dirinya sendiri untuk membela diri dari tuduhan. Ya. Daf'u at-tuhmah, membela diri dari tuduhan. Ya, misalnya seseorang, ya, kita dituduh, ya, bahwasanya kita ini adalah radikal. Ya, oh, ini orang ini radikal ini. Ya, ini nanti akan menumpahkan darah, misalnya. Kita memuji, loh, kita ini, ya, demo saja saya haramkan, saya aja demo tidak mau. Bagaimana saya mau menumpahkan darah? Merokok saja saya tidak mau, ya, karena apa? Akan menumpahkan, mematikan diri kita, mudarat pada diri kita, dan mudarat bagi orang lain. Masa kita ingin menumpahkan darah? Dia memuji dirinya sendiri. Maka untuk menjawab tuduhan itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jika ada maslahat. Misal, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku, ya, sebagai al-khazain. Khazin itu dalam bisa menteri, bisa bendahara. Ya, bisa menteri, bisa bendahara. Jadikanlah aku sebagai bendahara di bumi, atau pemimpin di bumi.
Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah hafiz, ya, yang amanah, yang menjaga, alim yang mengetahui. Ya, ini boleh dia memuji karena apa? Ada maslahat. Misal ada seorang 5 orang di sini, ya, ditunjuk untuk jadi imam. Ada 1 orang yang itu tidak bisa baca Quran misalnya, dia ditunjuk untuk jadi imam. Siapa yang mau jadi imam? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tapi kemudian dia, wes daripada gak ada yang mau, kamu aja. Nah, ini yang bacaannya kurang bagus, atau dia tidak baca, tidak mau. Sudah, dia mengatakan dan orang yang ini tidak ditunjuk, ya, dia mengatakan, ya, bacaan saya lebih bagus dari bacaan dia, atau hafalan saya lebih banyak dari hafalan dia, maka saya jadi imam, saya lebih berat jadi imam. Maka seperti ini boleh. Mengapa? Karena apa? Jika tidak demikian, nanti sholat itu akan diimami oleh orang yang tidak benar bacaannya dan berpengaruh pada bacaan makmumnya. Begitu, ya. Allahu a'lam. Ya, sudah azan. Tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Nah, kemudian beliau membawakan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Miqdad ibn al-Aswad, ya, anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman, bahwasanya ada seseorang memuji-muji Utsman di hadapannya. Fajasal Miqdadu ala rukbatayhi, kemudian Miqdad, ya, berlutut di atas lututnya. Maksudnya dia ingin pertama berdiri, dia menunduk, kemudian mengambil debu, ya. Faja'ala yahsu fi wajhihi at-turab, kemudian dia menaburkan dalam wajah orang yang memuji tadi dengan apa? At-turab, dengan debu atau batu-batu kecil. Faqala lahu Utsman, kemudian Utsman mengatakan, "Ma sya'nuk?" Ada apa gerangan? Apa maksudnya? Ya, kok kamu tiba-tiba melempar, ya, batu kepada teman yang tadi? Ya. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul mattahin," apabila kalian melihat mattahin, orang yang gemar memuji, fahthu fi wujuhihimut turab, maka lemparkan pada wajah mereka, yaitu apa? Tanah, debu, batu kecil-kecil. Nah, di sini kita ambil, ya, kesimpulan bahwasanya Miqdad ibn al-Aswad memaknai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zahirnya. Ya, dari zahirnya. Ya, bila Nabi berkata A, ya A. Nah, contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada rombongan para sahabat, la tusallu al-asra, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Sebagian sahabat tatkala waktu sampai asar dia salat asar karena pada waktunya. Kemudian sahabat yang lain memaknai bahwasanya Nabi melarang salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Ya. Sedangkan sampai di Bani Quraidah itu waktu maghrib. Akhirnya sebagian sahabat sampai salat asar di waktu maghrib. Nah, sahabat yang salat asar di waktu maghrib, dia memaknai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zahirnya. Apakah Nabi menyalahkan dia? Tidak. Karena dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil kalami haqqun atau ala zahiriha. Asal dari suatu ucapan itu adalah hak zahirnya. Ya. Jangan kalau asal dari suatu ucapan itu adalah majas, ya repot. Ya, maka tatkala kita berkata A, maka atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata A, maka kita ikuti A. Kecuali ada qarinah, ada dalil-dalil pendukung yang bisa menyelewengkan makna tersebut. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan berkaitan dengan isbal. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini yang pertama. Setiap pakaian yang di bawah mata kakinya maka ia akan di neraka. Yang pertama. Yang kedua, ya, pakaian mata kaki adalah al-khuyala. Pakaiannya orang-orang yang sombong. Nah, ini diambil. Berarti kalau tidak sombong tidak mengapa. Kan sebagian berdalil dengan seperti itu. Isbal tidak apa-apa, yang penting tidak sombong. Tayyib. Kita bahas, kita tanya, pengertian dari sombong itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu maknanya dua. Batarul haqq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu namanya apa? Sombong. Ya, Anda
tidak melakukan, Anda menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini batarul haq atau tidak? Menolak kebenaran, maka ini termasuk kesombongan. Nah, Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat al-maddahin, orang yang gemar memuji, fahthu fi wujuhihim turab, maka lemparkan atau taburi di wajah mereka dengan tanah. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan al-maddahin. Kalau madih orang yang memuji, kalau maddah suka memuji, dikit-dikit dipuji, dikit-dikit dipuji. Nah, seperti ini. Ya, beliau mengatakan humul ladzina takhadhu madhan nasi adatan. Itu orang ini adalah orang yang menjadikan memuji manusia sebagai kebiasaannya. Dikit-dikit muji, dikit-dikit muji, dikit-dikit muji. Au man madaha bi batilin au ma yuaddi ila batil. Atau seseorang memuji kebatilan atau memuji sesuatu yang mengantarkan kepada kebatilan. Ya, oleh karenanya sebagian salaf mengatakan man waqqara sahibal bid'ati faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa saja yang memuji-muji atau memuliakan sahibal bid'ah, pelaku bid'ah, dai-nya ahli bid'ah, faqad a'ana ala hadmil Islam. Sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Mengapa? Karena kebid'ahan itu sejatinya apa? Menghancurkan Islam. Bagaimana tidak hancur? Wong Islam itu dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dirubah-rubah. Ya, kemudian dirubah-rubah. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam wafil musnad, dalam musnad Imam Ahmad dari Muawiyah secara marfu', iyyakum wal madha fa innahu dzabhun. Fa innahu dzabh. Hati-hati kalian terhadap pujian. Karena pujian itu bisa membunuh. Ini beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan ya tentang makna fahthu fi wujuhihim turab. Ya, lemparkan pada wajah orang tersebut tanah. Beliau mengatakan maksudnya ada dua. Yang pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Miqdad ibnul Aswad, dilempar beneran. Ya. Ya. Tujuannya apa? Uzjuruhum likay yartadi'u 'anil madah. Sudah, lemparan agar dia enggak muji lagi, enggak muji-muji lagi. Ya. Li'annahu sababun fil ghururi wa takabburi. Karena dengan memuji-muji orang di hadapannya menyebabkan seseorang itu menjadi congkak dan takabur, sombong. Ya. Itu maksud yang pertama. Adapun maksud yang kedua, ya, yaitu an yukhayyabu al-madihu wa la yu'ti ma qasada. Yaitu maksudnya apa? Halangilah orang yang memuji tadi di hadapan, dan jangan kau beri apa yang dia inginkan. Ini maksudnya yang kedua. Jadi memuji-muji dulu, kemudian minta apa? Minta kebutuhannya atau minta hajatnya, minta sesuatu, maka jangan kamu beri. Itu maksudnya. Maksud yang pertama sesuai dengan yang tadi, sebagaimana dilakukan Miqdad, dilempar beneran. Maksud yang kedua adalah kamu cegah dan jangan kamu kasih apa-apa. Walaupun dia muji terserah, walaupun dia minta ngerengek-ngerengek sudah enggak usah dikasih. Ini maksud dari makna yang kedua. Ala kulli hal, mana yang benar maknanya? Dua-duanya bisa dipakai. Akan tetapi kita lihat situasi dan kondisi. Ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Ya. Jadi, tapi kalau di masyarakat kita saat ini jangan kita memaknai hadis tersebut sebagaimana yang dilakukan Miqdad. Tukaran nanti ya. Mudaratnya lebih besar. Ya. Mudaratnya lebih besar. Nah, adapun hadis dari Muawiyah
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pujian itu bisa membunuh. Itu wasammahu dzabhan li'annahu yumitul qalba fayukhriju min dinihi. Mengapa? Karena dengan banyak seseorang itu dipuji, itu bisa mematikan hati. Ya. Misalnya, tatkala orang suka dipuji, kemudian ada orang enggak muji, itu dikira orang itu, kenapa ya orang itu enggak muji lagi ya? Atau jangan-jangan dia sudah enggak suka sama saya. Nah, akhirnya seperti itu. Ya. Dan dia mengharap pujian. Dan bisa jadi dia akan keluar dari agamanya. Ya, dia melakukan amal ibadah padahal seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana masjidan lillah ya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Pahalanya besar. Tapi karena dia ini ingin dipuji, ingin ditulis donatur pertama Pak Fulan, ingin ditaruh di nomor yang pertama Pak Fulan, jumlahnya paling besar misalnya. Nah, ini kan ingin dipuji, maka akhirnya hilang semua pahalanya. Nah, wasummiya ya wali'anna fihi kadzalik dzabhan lil mamduh. Dan juga ini bisa membunuh orang yang dipuji, ya karena ujub tadi. Wa innahu yaghurru bi ahwalihi wa yughrihi bil ujub. Ya karena bisa menjadikan orang itu congkak atau dia menjadi ujub. Wa summiya hadzal madah bidzabhi li'annahu yufattiru 'anil amali. Dinamakan juga pujian itu dengan sembelihan atau pembunuhan karena bisa menjadikan seseorang itu malas dari berbuat. Ya, misalnya seseorang ingin mendapatkan gelar al-hafiz. Dia ingin menghafal Quran, harusnya kan harus menghafal dulu lama, capek. Tapi karena namanya sudah ditulis di flyer fulan al-hafiz. Ya, sudah alhamdulillah saya enggak perlu menghafal Quran, sudah dapat gelar al-hafiz. Nah, ya. Wa yuwarrisul ujub, dan bisa mewariskan ujub. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan. Nah, ini kata beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah, orang-orang itu terkadang itu mudah menggelari ya. Oleh karena ikhwan, kalau antum terutama EO kajian ya, EO kajian atau panitia kajian, itu antum harus sering konsultasi ya. Ya, kita harus sering konsultasi dengan ustadz-ustadz senior. Ya, boleh ndak ini? Karena banyak sekarang ini, Pak. Ya, dia ndak bisa bahasa Arab yang pertama. Kemudian yang kedua, dia nggak pernah duduk di majelis ilmu yang membahas kitab. Ya, yang kedua, dia itu hanya kepala sekolah misalnya. Ya, dia punya kedudukan kepala sekolah. Sudah dipanggil untuk ngisi kajian. Ya, bukan kita hasad, tidak. Bukan kita hasad, tidak. Akhirnya apa? Dia malas untuk belajar nantinya. Saya sudah nggak perlu menuntut ilmu, ya, nggak perlu belajar sama ustadz sana. Saya sudah dipanggil ustadz. Saya sudah dapat jadwal. Bagaimana ilmunya? Cari di Google, tinggal disampaikan. Akhirnya begitu. Ya. Dan tatkala ada pertanyaan masuk, dia mau menjawab tidak tahu, malu akhirnya. Dia jawab seenaknya. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, bukan berarti saya di sini merasa lebih baik, tidak. Karena ini nasihat para ulama seperti itu. Ya, para ulama asatidzah kita menasihatkan seperti itu. Ya, bukan mereka itu iri, tidak. Ya, akan tapi demi kemaslahatan ya para jamaah. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, di luar tema ini. Wanita yang sholat di rumahnya, mulai sholat nunggu azan selesai atau boleh langsung karena ada keperluan. Taib, sholat itu tidak berkaitan dengan azan yang pertama. Sholat itu berkaitan dengan masuknya waktu. Kalau antum pulang, kalau di Banyuwangi ya, di tempat saya, tatkala saya pulang, itu sholat asar jam 4:30, Pak. Sholat asar jam 4:30. Ya berarti kalau berkaitan dengan azan kita nggak boleh sholat akhirnya. Ya, sholat itu berkaitan dengan waktu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang ditentukan. Waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh enggak kita sholat? Boleh.
Namun afdalnya kita menjawab azan. Ya, kita menjawab azan. Mengapa? Karena ada pahala yang besar di situ. Ya, barang siapa yang mengikuti muadzin apa yang diucapkan, kemudian dia berdoa memintakan syafaat untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Fadilahnya besar. Tapi kalau dikatakan boleh saja. Ya, boleh saja. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, laki-laki yang kerja di kantor mendapat padat pekerjaan, bila waktu masuk sholat lebih baik tepat waktu tapi sendirian di musola kantor atau mundur tapi di masjid. Lebih baik mundur tapi di masjid. Mengapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengundur waktu zuhur sampai mendekati waktu asar. Tujuannya apa? Agar para sahabat ngelumpuk. Atau terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundur waktu salat zuhur ya sampai itu matahari agak mendingin. Ya, karena kan di Arab waktu itu pas musim panas sekali, jadi diundur sampai mendekati mau masuk asar agar dingin. Ini diperlukan, boleh. Tapi kenapa? Jamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu sering waktu sholat isya terutama. Itu mengundur waktu sholat isya sampai mendekati sepertiga malam yang pertama. Jadi berarti kalau misalkan maghrib misalnya jam 6, subuhnya jam 5, berarti berapa jam selesainya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 11 jam. Ya 11 bagi 3. Ya, anggaplah 12 jam misalkan. 12 bagi 3 berarti 4. Berarti dari jam 6 jam 10. Berarti mulai sholat jam 10, mendekati jam 10. Itu sering Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan para sahabat. Yang lebih baik sholatnya barengan berjamaah walaupun molor, ya, di masjid daripada sholat sendirian di rumah. Di masjid atau di musala kantor. Allahu a'lam. Barangkali ada yang lain, ikhwan? Jelas. Apa? Taib, syarat dibolehkan memuji ada 3. Yang pertama adalah pujian tersebut dibutuhkan. Ya, indal hajah, ada keperluan untuk memuji. Kalau nggak ada perlu, nggak perlu. Ya, keperluan bukan keperluan masalah masalah dunia ya. Ya, misalkan untuk membantu dia. Ada yang benar-benar keperluan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Sufyan tatkala Fathu Makkah, masih kafir Abu Sufyan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman dia. Abu Sufyan tahu orangnya suka dipuji dia. Kenapa kok saya dipuji ini? Kenapa kok saya dikatakan? Akhirnya apa? Benar, Abu Sufyan masuk Islam. Karena merasa diberi kedudukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keperluan di situ. Ya. Bukan keperluan untuk dirinya sendiri, ada keperluan untuk ada kemaslahatan yang luas. Ya. Kemudian yang kedua adalah memuji dengan hak, jujur. Ya, tidak berdusta atau tidak melebih-lebihkan. Dan yang ketiga, kita harus tahu orang yang kita puji di hadapannya dia itu bisa selamat dari ujub ataupun dia tidak sombong. Karena ada orang ya. Tapi kalau kita muji seseorang di belakangnya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, dan diperbolehkan juga kita itu memuji orang ya. Misalkan saya ngomong sama fulan, oh si Alan itu dia itu begini-begini, masya Allah ibadahnya, itu boleh. Asalkan kita tidak berdusta, karena tidak ada si Alan tadi. Kalau di hadapannya maka harus terpenuhi 3 syarat ini. Ya. Sebagaimana misalkan antum itu masya Allah ya, setiap hari azan, setiap hari ini salat 5 waktu, setiap hari tahajud, kita puji-puji terus. Akhirnya dia guyu-guyu congkak ini, ucap dengan amalnya. Ini tidak boleh. Ya. Jadi syaratnya seperti itu. Allahu a'lam. Sampun ya. Nah, karena waktu sudah habis, kita
akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.